pertama yaitu analisis situasi di Kabupaten Alor. Yang pertama, aspek geografis. Nah, Kabupaten Alor berada di timur laut NTT, terdiri atas 3 pulau besar dan 6 pulau kecil yang berpenghuni. Luas wilayahnya 2.928,88 km per kubik dengan suhu 26 sampai 29,3 derajat Celcius dan kelembapan 77 sampai 87%. Nah, curah hujan tertinggi pada bulan Januari dengan 282,2 mm dan curah hujan terendah pada bulan September 0,8 mm. Nah, lalu terdapat 102 desa pesisir dari total 175 desa per kelurahan. Yang kedua, aspek ekonomi. Nah, pada PDRB didominasi sektor pertanian yaitu 32,98% menunjukkan ketergantungan pada sektor primer. Lalu sektor utilitas dasar seperti listrik, gas, air berkontribusi sangat kecil yaitu kurang dari 0,15%. Pengeluaran per kapita meningkat menjadi Rp795.984. Aspek ketiga yaitu aspek kesehatan. Terdapat peningkatan jumlah bidan yaitu dari 565 menjadi 620. Namun perawat menurun menjadi 751 menjadi 577. Lalu tenaga farmasi juga menurun. Semua kecamatan telah memiliki tenaga medis di fasilitas kesehatan setempat. Yang keempat adalah aspek infrastruktur. Fasilitas dasar masih terpusat di wilayah tertentu. Kantor pos pembantu stagnan berjumlah 4 unit. Layanan PDAM hanya menjangkau Kecamatan Teluk Mutiara. Pelanggan turun menjadi 4.399. Restoran meningkat menjadi 42 unit, semuanya di Teluk Mutiara. Ini menjadi ketimpangan distribusi ekonomi. Aspek kelima yaitu kemiskinan dan kesejahteraan. Nah, penduduk miskin menurun dari 21,9% menjadi 20,25%. Indeks kedalaman kemiskinan naik 3,31 menjadi 3,42. Menunjukkan kerentanan ekonomi. Nah, garis kemiskinan naik menjadi Rp400.858 pada tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang ada di Kabupaten Alor. Jadi, di sini saya akan menjelaskan ada 7 masalah kesehatan yang ada di Alor. Nah, yang pertama yaitu diare. Pada tahun 2022, jumlah kasus diare di Kabupaten Alor yaitu 100 kasus. Nah, hal ini menunjukkan kasus masih relatif rendah. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah kasus dari diare meningkat sebesar 971%, yaitu sebanyak 1071 kasus. Dan pada tahun 2024 kembali meningkat yang sangat signifikan sebesar 78%, yaitu menjadi 1916 kasus. Nah, sekarang yaitu target penurunan. Nah, target penurunan pada tahun 2023 dan 2024 yaitu 30% setiap tahunnya. Namun penurunan yang terjadi itu tidak sesuai dengan targetnya, namun sebaliknya kasus melonjak sebesar 971%. Nah, pada tahun 2024 ke depannya target penurunannya masih sama, yaitu 30% per tahun atau kurang lebih yaitu 899 kasus. Berikutnya yaitu gap. Nah, peningkatan kasus diare pada Kabupaten Alor sebesar 1816% dari tahun 2022 sampai 2024, terutama di desa-desa dengan akses air bersih yang masih rendah. Kasus kedua yaitu kasus malaria. Nah, pada tahun 2022, jumlah kasus menunjukkan yaitu ada 422 kasus. Nah, kasus ini masih tinggi di wilayah endemis seperti Pantar dan Alor Timur. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah kasusnya itu terjadi penurunan sebesar 19,6% kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi jumlah kasusnya itu 331 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 kasus ini meningkat sangat tajam sebesar 1037,6
8%. Nah, menjadi dari 330 kasus menjadi 787 kasus. Berikutnya yaitu target penurunan kasus. Jadi, target penurunan kasus pada tahun 2022 sampai 2023 yaitu 30% setiap tahunnya. Nah, target ini hampir tercapai, namun masih belum sesuai dengan target yang seharusnya. Sedangkan pada tahun 2024 ke depan yaitu target penurunannya itu minimal 30% atau kurang lebih sama dengan 550 kasus. Berikutnya yaitu gap. Jadi peningkatan kasus malaria pada Kabupaten Alor sebesar 137,8% sepanjang dari tahun 2023 hingga 2024, terutama di wilayah endemis seperti Pulau Pantar dan Alor Timur. Nah, kesenjangan ini menggambarkan bahwa program pengendalian malaria belum berjalan secara optimal dari sisi cakupan perlindungan masyarakat, pengendalian vektor, serta kemampuan fasilitas kesehatan dalam merespon peningkatan kasus. Yang berikutnya yaitu TBC paru. Jadi, pada tahun 2022 jumlah kasus TBC paru yaitu 366 kasus. Nah, kasus awalnya ini masih tergolong untuk tinggi. Terus pada tahun 2023 kasusnya meningkat signifikan sebesar 17,8% dari tahun 2022 yaitu menjadi 431 kasus, dan pada tahun 2024 kasus ini meningkat drastis sebesar 82,6% dari tahun 2023 yaitu menjadi 787 kasus. Nah, berikutnya itu target penurunan. Nah, target penurunan dari tahun 2023 sampai 2024 yaitu 90% dari kasus dasar, yaitu sebanyak 366 kasus. Berikutnya yaitu gap. Jadi, kasus TBC paru di Kabupaten Alor paling banyak terjadi di kelompok dewasa produktif dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah padat sehingga kasus terus meningkat tajam sepanjang tahun 2022 hingga 2024 tanpa mencapai target penurunannya yaitu 90%. Yang keempat yaitu pneumonia. Jadi kasus pneumonia pada tahun 2022 yaitu sebanyak 14 kasus. Nah, kasus ini masih dikategorikan rendah. Sedangkan pada tahun 2023 kasus ini menjadi lonjakan yang tajam yaitu sebanyak 85 kasus atau kurang lebih yaitu 50,7%. Dan pada tahun 2024 jumlah kasus menurun sekitar 80% yaitu dari 85 kasus menjadi 17 kasus. Nah, berikutnya itu target penurunan. Nah, target penurunan pneumonia dari tahun 2022 sampai 2024 yaitu sebanyak 70% atau 5 kasus. Berikutnya yaitu gap. Peningkatan besar pada tahun 2023 menunjukkan adanya faktor risiko pada periode tersebut dan perlunya evaluasi pelayanan dan kesehatan. Berikutnya yaitu kasus DBD di Kabupaten Alor. Jadi pada tahun 2022 kasus DBD yaitu 36 kasus dan kasus ini masih menunjukkan kalau kasus ini yaitu relatif rendah. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 52% yaitu meningkat menjadi 55 kasus. Dan pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang sangat besar yaitu sebanyak terjadi lonjakan sangat besar yaitu 403% ya dari tahun berikutnya, dan jumlah kasus meningkat menjadi 277 kasus. Dan berikutnya yaitu target penurunan kasus DBD.
Jadi pada tahun 2022 dan 2023 target penurunan kasus yaitu sebanyak 20-30%. Sedangkan pada tahun 2024 hingga ke depannya target penurunannya minimal 30% atau kurang lebih sama dengan 39 kasus. Berikutnya yaitu gap. Jadi DBD di Kabupaten Alor meningkat dari 36 kasus pada tahun 2022 menjadi 55 kasus pada tahun 2023 dan melonjak tajam menjadi 277 kasus pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa peningkatan risiko paparan nyamuk vektor dan kondisi sanitasi buruk dan efektivitas pengendalian yang menurun. Berikutnya yaitu HIV/AIDS. Jadi kasus HIV/AIDS di Kabupaten Alor pada tahun 2022 yaitu sebanyak 30 kasus. Nah, kasus ini mulai meningkat pada populasi berisiko terutama pada usia produktif. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus sebesar 94,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan kasus meningkat menjadi 76 kasus. Dan pada tahun 2024 kasus meningkat lagi sebesar 6,6% dan kasus menjadi 81 kasus. Nah, target penurunan kasus dari tahun 2022 hingga 2023 yaitu minimal 20-30% per tahun sesuai dengan standar program HIV. Sedangkan pada tahun 2024 ke depan target penurunan minimal 30% atau kurang dari 55 kasus. Berikutnya yaitu gap. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Alor terus meningkat dengan kenaikan sebesar 94,8% dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 6,6% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nah, kasus ini paling banyak ditemukan di wilayah perkotaan seperti di Kota Kalabahi yang memiliki mobilitas dan interaksi masyarakat yang tinggi. Dan kelompok yang paling rentan terdampak adalah usia produktif mulai dari usia 20-40 tahun serta ibu rumah tangga yang tertular dari pasangan. Terakhir yaitu kusta. Jadi kasus kusta di Kabupaten Alor pada tahun 2022 yaitu 0 atau tidak ditemukan kasus baru. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi lonjakan yang sangat besar yaitu menjadi 70 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 kasus meningkat sebanyak 1,43% yaitu menjadi 71 kasus. Berikutnya yaitu target penurunan. Jadi target penurunan dari tahun 2022 dan 2023 yaitu 0 dengan mempertahankan jumlah kasus pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 ke depan yaitu penurunannya minimal 30% atau kurang lebih sama dengan 50 kasus. Nah, berikutnya yaitu gap. Jadi kasus kusta di Kabupaten Alor meningkat tajam dari 0 pada tahun 2022 menjadi 70 kasus pada tahun 2023. Akibat screening yang kurang aktif diterapkan, kemudian tetap tinggi di tahun 2024 dengan 71 kasus. Hal ini menunjukkan transmisi masih berlangsung dan penemuan kasus yang belum merata di wilayah dengan akses layanan kesehatan yang masih hasil analisis prioritas masalah kesehatan dan alternatif solusi yang telah kami lakukan, khususnya di wilayah Kabupaten Alor. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan masalah kesehatan mana yang paling mendesak menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Dari tabel USG kita bisa lihat ada beberapa masalah kesehatan yang dianalisis seperti diare, pneumonia, HIV/AIDS dan IMS, DBD, malaria, kusta, dan TBC paru. Setiap masalah diberi skor 1-5 untuk masing-masing kriteria.
Hasil total skor menunjukkan bahwa diare menempati posisi paling atas dengan skor total 14. Ini mengindikasikan bahwa diare merupakan masalah kesehatan yang paling mendesak dan harus segera ditangani. Analisis kami didukung oleh data, yaitu kasus diare di Kabupaten Alor meningkat tajam dari 100 kasus di tahun 2022 menjadi 1.916 kasus di tahun 2024. Mengapa skornya tinggi? Karena skor urgensinya 5, maka dari itu peningkatan kasus terjadi cepat dan memerlukan tindakan segera. Skor seriusnya 4, dampaknya bisa fatal jika tidak diobati, terutama pada balita dan lansia. Dan skor growth-nya 5, potensi kasus terus meningkat karena buruknya sanitasi dan minimnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Di sini saya akan menjelaskan penyebab utama. Yang pertama itu keterbatasan akses air bersih. Akses air bersih di Kabupaten Alor masih sangat terbatas akibat kondisi geografis, berupa pulau-pulau kecil dan wilayah pegunungan. Banyak masyarakat masih menggunakan sumur dangkal, air hujan, atau mata air yang tidak terlindungi, sehingga sumber air mudah terkontaminasi limbah manusia, hewan, dan sampah terutama saat musim hujan. Cakupan air minum layak yang masih rendah menjadi faktor langsung meningkatnya kasus diare. Yang kedua itu sanitasi lingkungan yang buruk. Sanitasi yang tidak memadai juga terkontribusi besar terhadap tingginya diare. Sebagian masyarakat masih melakukan buang air besar sembarangan karena belum memiliki jamban sehat. Praktik ini mencemari tanah dan sumber air, memudahkan penyebaran bakteri E. coli yang menjadi penyebab utama diare. Selanjutnya, yang ketiga, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Perilaku masyarakat terkait kebersihan masih perlu ditingkatkan. Banyak warga belum rutin mencuci tangan pakai sabun, menyimpan makanan dengan baik, atau merebus air hingga mendidih. Kebiasaan ini meningkatkan resiko penularan bakteri, virus, dan parasit, menyebabkan diare meski program STBM telah berjalan, cakupannya belum merata. Yang keempat itu letak geografis dan akses kesehatan terbatas. Letak wilayah yang terpencil, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah pegunungan, membuat akses layanan kesehatan menjadi sulit. Perjalanan menuju puskesmas atau rumah sakit sering memakan waktu lama dan memerlukan transportasi laut, sehingga penanganan kasus diare berat sering terlambat. Yang kelima, kondisi sosial ekonomi yang rendah. Keterbatasan ekonomi masyarakat turut memperburuk situasi. Pendapatan yang rendah membatasi kemampuan keluarga untuk menyediakan sanitasi layak, membeli air bersih, atau mengatasi layanan kesehatan cepat. Selain itu, gizi buruk yang masih ditemukan pada balita membuat mereka lebih rentan terserang diare. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan prioritas penyebab. Menurut teori HM Blue, derajat kesehatan suatu masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Yang pertama itu lingkungan. Faktor lingkungan memiliki kontribusi terbesar terhadap masalah kesehatan di Kabupaten Alor. Kondisi geografis berupa pulau kecil dan daerah berbukit membuat akses air bersih sangat terbatas, sehingga masyarakat bergantung pada sumur dangkal dan mata air terbuka yang mudah terkontaminasi. Sanitasi yang buruk termasuk masih adanya praktik PHBS meningkatkan risiko penyebaran bakteri seperti E. coli dan kontribusi pada tingginya kasus diare dan penyakit menular lainnya. Yang kedua itu perilaku. Rendahnya penerapan PHBS menjadi penyebab penting masalah kesehatan di Alor. Kebiasaan tidak mencuci tangan pakai sabun, menyimpan makanan yang tidak higienis, tidak merebus air hingga matang, serta pengetahuan yang terbatas tentang kebersihan membuat penyakit seperti diare, DBD, dan penyakit kulit mudah menyebar. Rendahnya pendidikan dan pemenuhan gizi, terutama pada balita, juga memperburuk kerentanan terhadap infeksi. Yang ketiga itu pelayanan kesehatan. Keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan turut memperparah masalah kesehatan masyarakat. Jumlah perawat menurun signifikan, sementara banyak wilayah terpencil sulit dijangkau sehingga masyarakat tidak mendapatkan penanganan cepat saat terjadi kasus diare atau malaria. Ketidakmerataan obat, jarak fasilitas kesehatan yang jauh.
dan akses transportasi yang sulit menyebabkan pelayanan tidak optimal dan penanganan penyakit sering terlambat. Ini saya akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian masalah. Setelah dilakukan identifikasi dan analisis penyebab utama penyakit diare di Kabupaten Alor, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah merumuskan alternatif penyelesaian masalah melalui metode brainstorming. Metode brainstorming ini dilakukan untuk menggali berbagai solusi potensial. Hasil dari metode brainstorming yaitu alternatif solusi yang pertama, program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM di desa endemis diare. Tujuannya itu untuk mewujudkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan melalui penerapan 5 pilar STBM sehingga mampu menurunkan angka kejadian diare di desa endemis. Outcome yang diharapkan itu menurunnya kejadian diare di masyarakat. Alternatif solusi yang kedua yaitu penyuluhan dan promosi PHBS di sekolah, posyandu, dan komunitas lokal. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan pribadi dan lingkungan. Outcome yang diharapkan itu meningkatnya praktik cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan makanan yang higienis. Alternatif solusi yang ketiga yaitu penguatan kader kesehatan desa, seperti pelatihan dan monitoring PHBS. Tujuannya itu untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengawasi perilaku kesehatan lingkungan. Outcome yang diharapkan itu tersedianya kader terlatih yang aktif dalam promosi kesehatan. Alternatif solusi yang keempat yaitu pengadaan sarana cuci tangan di fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan rumah ibadah. Tujuannya itu untuk memfasilitasi perilaku hidup bersih di tempat umum. Outcome yang diharapkan itu ketersediaan sarana cuci tangan yang berfungsi dan digunakan secara rutin. Baik, di sini saya akan menjelaskan kriteria solusi terbaik. Berdasarkan pedoman dalam dokumen penentuan prioritas dan alternatif pemecahan masalah, beberapa kriteria penetapan solusi terbaik digunakan. Yang pertama itu kemudian pelaksanaan feasibility, yang kedua itu efisiensi waktu, biaya, dan tenaga, ketiga itu dukungan masyarakat dan pemerintah desa, keempat kemampuan penyelesaian akar penyebab masalah, yang kelima ketersediaan sumber daya dan dana, keenam dampak positif terhadap program lain. Setelah masalah diare ditetapkan sebagai prioritas, langkah selanjutnya adalah menentukan solusi terbaik menggunakan metode MCUA atau Multiple Criteria Utility Assessment. Ada 4 alternatif solusi yang kami ajukan, yaitu yang pertama STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat di desa endemis diare. Yang kedua promosi PHBS di sekolah dan posyandu. Yang ketiga penguatan kader kesehatan desa, dan yang terakhir pengadaan sarana cuci tangan umum. Kami menilai keempat alternatif ini berdasarkan 4 kriteria: kemudahan, pelaksanaan, dukungan masyarakat, efisiensi, dan dampak terhadap masalah. Dari hasil penilaian, alternatif yang mendapatkan skor tertinggi adalah STBM di desa endemis diare dengan total skor 20. Hal ini menunjukkan bahwa solusi ini dianggap paling mudah dilaksanakan, mendapat dukungan penuh dari masyarakat, efisiensi, dan memiliki dampak terbesar terhadap penurunan kasus diare. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian masalah utama di bagian pemilihan solusi terbaik. Nah, berdasarkan total skor hasil penilaian MCUA, solusi dengan nilai tertinggi adalah pelaksanaan program STBM di desa endemis diare dengan skor 20. Ini dipilih karena memenuhi kriteria kemudahan pelaksanaan, berdampak langsung pada penyebab utama, yaitu sanitasi, hygiene, dan air bersih. Sehingga keputusan akhir yang kami pilih yaitu ditetapkannya program STBM berbasis masyarakat sebagai prioritas utama untuk dilaksanakan di wilayah dengan kasus diare tertinggi, di mana didukung oleh penyediaan sarana air bersih secara bertahap. Jadi, berikutnya saya akan menjelaskan tentang rencana kerja. Pelaksanaan program perencanaan dan evaluasi ini kami posisikan sebagai inisiatif khusus dari
tim promosi kesehatan Puskesmas Alor Timur yang bekerja sama dengan mahasiswa. Nah, penegasan peran ini bertujuan untuk bisa memastikan bahwa seluruh kegiatan, alokasi anggaran, dan jadwal kerja selaras dengan logika, efisiensi, dan berkelanjutan mekanisme kerja puskesmas. Nah, rencana kerja ini diusulkan fokus pada penguatan pilar 2 sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu cuci tangan pakai sabun sebagai langkah intervensi utama untuk memutuskan rantai penularan diare. Jadi di sini ada 2 kegiatan yang kami lakukan, yaitu yang pertama yaitu penyuluhan dan promosi PHBS dan CTPS di Posyandu. Nah, hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan cakupan rumah tangga CTPS atau Pilar 2 STBM yang benar di desa endemis untuk bisa menurunkan insiden diare. Nah, sasaran kami yaitu kader Posyandu, ibu balita dan anak balita di Posyandu Desa Kota. Sasaran kami yaitu 5 Posyandu, total peserta yaitu 150 orang dan rata-ratanya yaitu 30 peserta per Posyandu selama periode kegiatan. Dan yang berikutnya itu kader yang terlibat minimal 2 orang per Posyandu. Jadi ada 10 orang kader. Untuk kegiatan pertama ini yaitu penanggung jawabnya yaitu saya sendiri yaitu Feni Onlani, bertugas sebagai petugas puskesmas bagian promkes. Sebelumnya kegiatan kami pelaksanaan edukasi yaitu 3 kali per posyandu selama 6 bulan dengan total sesi yaitu 5 posyandu kali 3 yaitu sama dengan 15 sesi. Berikutnya yaitu jadwal kami yaitu Januari sampai Juni 2025 yaitu 1 sesi setiap 2 bulan per posyandu. Yang berikut yaitu rincian pelaksanaan. Jadi penyusunan modal ringkasan tentang PHBS dan CTPS yaitu 1 minggu sebelum kegiatan. Dan berikutnya itu sosialisasi ke kader dan undang ibu-ibu yang memiliki balita. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan sesi yaitu materinya itu ada 30 sampai 40 menit untuk menyampaikan materi dan demonstrasi cuci tangan yaitu praktek dan tanya jawab dan pembagian leaflet. Berikutnya yaitu penguatan oleh kader dan tugas pemantauan rumah selama 2 minggu pasca sesi. Dan yang kegiatan yang berikut yaitu pencatatan kehadiran dan evaluasi singkat. Berikutnya yaitu lokasi pelaksanaan kami. Jadi yang pertama yaitu Posyandu Melati, kedua Posyandu Mawar, yang ketiga Posyandu Anggrek, yang keempat Posyandu Dahlia, yang kelima Posyandu Terata yaitu yang terdapat di Desa Koli, Kecamatan Alor Timur. Jadi biayanya ini kami buat per sesi pada tiap pelaksanaan di 1 posyandu. Biaya yang pertama yaitu untuk fasilitator atau trainer itu sebanyak 150.000. Yang kedua yaitu transport fasilitator sebanyak 50.000. Yang berikutnya itu bahan dan cetak seperti leaflet, poster per sesi itu sebanyak 75.000. Nah, jumlah per sesi itu sama dengan 125.000 dan total sesi itu ada 15 sesi. Jadi semuanya itu menjadi 275.000 dikali 15 sesi menjadi 4.125.000. Yang berikut yaitu perlengkapan demonstrasi seperti alat posyandu dan time itu 5 unit dikali dengan 50.000 jadi menjadi 250.000. Yang berikut yaitu monitoring dan evaluasi 3 kali kunjungan tim dan transport Rp 600.000 jadi subtotal PHBS
PHBS yang pertama yaitu sebesar 4.975.000. Dan untuk kegiatan kedua kami yaitu pengadaan dan pemasangan sarana cuci tangan sederhana. Tujuannya yaitu untuk menyediakan sarana fisik agar praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS dapat dilakukan dengan rutin di Posyandu sehingga bisa memperkuat perilaku PHBS. Yang berikutnya yaitu sarana. Jadi sarana kami yaitu 5 posyandu di Desa Koli, yaitu kader dan pengguna posyandu. Yang berikutnya yaitu target sasaran, yaitu 5 unit sasaran cuci tangan terpasang dan dapat berfungsi dengan baik. Dan berikutnya yaitu sasarannya itu kader terlatih untuk pemeliharaan tempat cuci tangan. Penanggung jawab kegiatan kedua yaitu Viralaga sebagai petugas puskesmas. Yang berikutnya yaitu volume kegiatan. Jadi pengadaan dan pemasangannya itu 1 kali pemasangan di awal untuk 5 posyandu dan pemeliharaan penyediaan sabun dan pengecekan tiap bulan selama 12 bulan. Yang berikutnya yaitu jadwal. Jadi pengadaan dan pemasangan yaitu dari tanggal 5 sampai 15 Juli 2025. Dan pengadaan bahan itu dari 1 sampai 7 Juli. Yang berikutnya itu pemasangan yaitu dari 8 sampai 15 Juni tahun 2025 dan pemeliharaan dan pengisian sabun pada bulan Agustus tahun 2025 sampai bulan Juni 2026. Berikutnya yaitu rincian pelaksanaan. Spesifikasi sarana yaitu tandon air tandon air 20 liter, tambah kran sederhana, meja atau stand, dan tempat sabun. Nah, untuk pengadaan bahan lokal, pemasangannya itu oleh tukang lokal. Yang berikutnya itu pelatihan singkat kader itu sebanyak 1 sesi tentang perawatan dan pengisian sabun. Terakhir yaitu jadwal pengisian sabun dan monitoring bulanan oleh Vira dan kader. Lokasi pelaksanaannya itu di Posyandu Melati, Posyandu Mawar, Posyandu Anggrek, Posyandu Dahlia, Posyandu Teratai di Desa Koli, Kecamatan Alor Timur. Berikutnya yaitu untuk pembiayaannya, yaitu biaya per unit sarana itu seperti tandon 20 liter, stand, kran, dan pemasangan itu sebanyak 230.000. Rinciannya yaitu contohnya tandon ditambah dengan stand sama dengan 150.000. Pemasangan tenaga itu sama dengan 50.000 dan tempat sabun tambah aksesoris itu sama dengan 30.000 kali dengan 5 unit yaitu 230.000 dikali dengan 5 unit menjadi 1.150.000. Nah, estimasi pemeliharaan dan sabun bulanan selama 12 bulan. Sabun atau per posyandu per bulan itu sebanyak 20.000. Per posyandu per tahun yaitu 20.000 dikali 12 jadi 240.000. Nah, untuk 5 posyandu itu sama dengan 240.000 dikali 5 sama dengan 1.200.000 ditambah dengan transportasi dan kontingensi. Pengadaan itu sebanyak 10% dari pengadaan sama dengan 10% dikali 1.150.000 sama dengan subtotal sarana itu sama dengan 1.150.000 ditambah dengan 1.200.000 tambah dengan 115.000 semuanya dijumlahkan menjadi 2.465.000. Jadi dari dua kegiatan semuanya ini total biayanya yaitu 7.440.000. Yang berikut monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu ada penyuluhan dan promosi PHBS dan CTPS. Ada 4 aspek. Aspek yang pertama itu aspek tujuan. Di bagian monitoring itu mengecek apakah semua kegiatan penyuluhan PHBS dan CTPS di 5 posyandu dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pesertanya datang, dan alat peraganya tersedia. Di bagian evaluasi,
menilai apakah penyuluhan membuat ibu dan kader lebih paham dan mau mempraktikkan cuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar. Aspek yang kedua itu fokus. Di bagian monitoring, kepatuhan proses, yaitu memastikan 15 sesi penyuluhan benar-benar terlaksana, kadernya ikut aktif, dan mencatat masalah yang muncul selama kegiatan. Di bagian evaluasi itu penilaian output dan outcome, yaitu pengukuran kenaikan pengetahuan dengan post-test dan observasi perilaku dengan praktik CTPS di Posyandu. Aspek yang ketiga itu cakupan. Di bagian monitoring itu 5 Posyandu Desa Koli, totalnya 15 sesi penyuluhan, targetnya 150 peserta. Di bagian evaluasi, peningkatan skor post-test itu dari 15 sampai 20% dan lebih besar dari 85% peserta mempraktikkan CTPS dengan benar. Dan yang terakhir itu waktu pelaksanaan. Di bagian monitoring itu pelaksanaan tepat waktu 1 sesi per 2 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Di bagian evaluasi itu akhir sesi dari Januari sampai Juni 2025. Yang kedua, pengadaan dan pemasangan sarana CTPS sederhana. Ada 4 aspek. Aspek yang pertama itu tujuan. Di bagian monitoring itu memastikan infrastruktur CTPS terpasang sesuai dengan rencana. Di bagian evaluasi, menyediakan infrastruktur dasar cuci tangan yang layak dan fungsional. Aspek yang kedua itu fokus. Di bagian monitoring, pelaksanaan input dan proses, yaitu ketersediaan anggaran sebesar 2.465.000, kepatuhan spesifik material, dan pemasangan target lokasi. Sedangkan di bagian evaluasi itu penilaian output dan outcome, yaitu kualitas dan fungsionalitas 100% sarana terpasang, minimal 50% pemanfaatan sarana oleh masyarakat. Aspek yang ketiga itu cakupan. Di bagian monitoring itu pemasangan 5 unit sarana CTPS di 5 Posyandu, sedangkan di evaluasi itu 100% fungsi sarana terpasang dan berfungsi optimal. Aspek yang terakhir itu waktu pelaksanaan. Di bagian monitoring itu kepatuhan jadwal pemasangan di bulan Juli tahun 2025, sedangkan di bagian evaluasi itu pasca pemasangan di bulan Juli tahun 2025. Yang ketiga itu pemeliharaan dan pemantauan sarana CTPS. Ada 4 aspek. Aspek yang pertama itu tujuan, di mana di bagian monitoring itu memastikan keberlanjutan fungsi sarana dan peran aktif kader, sedangkan di bagian evaluasi memastikan sarana CTPS tetap fungsional dan mendorong keberlanjutan praktik CTPS ini. Aspek yang kedua yaitu fokus, di mana pada bagian monitoring pelacakan proses berkelanjutan, yaitu konsistensi pelaksanaan 12 pemantauan, keterlibatan kader dalam pelaporan. Sedangkan di bagian evaluasi yaitu penilaian output dan outcome jangka panjang, yaitu tingkat ketersediaan sabun dan air, penurunan laporan kerusakan, dan keaktifan kader. Aspek yang ketiga itu aspek cakupan. Di bagian monitoring itu pemantauan fungsionalitas 5 unit sarana, target 12 kali pemantauan bulanan. Sedangkan di bagian evaluasi itu lebih besar sama dengan 90% sarana berfungsi, sabun tersedia, dan minimal 50% keluarga memanfaatkan sarana tersebut. Aspek yang terakhir itu waktu pelaksanaan. Di bagian monitoring, kepatuhan jadwal pemantauan dari Agustus tahun 2025 hingga Juli tahun 2026. Sedangkan di bagian evaluasi, sepanjang periode pemantauan dari Agustus tahun 2025 sampai Juli tahun 2026.